Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaihi bi nikmatil iman wal islam. Ahmaduhu mustamiran ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan narju minallah ayyubikana alaina wa inna wal aqmal bil hitam. Wa asyhadu senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas limpahan nikmat, rahmat dan hidayah, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini, tepatnya malam tanggal 14 Jumadil akhir 1442 Hijriah atau bertepatan tanggal 26 Januari 2021 Masehi, kita berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan haul guru besar kita Al-Mukarram Syekh Samsuddin dan Nopoh Bigi Jemunang Al-Makassar radhiyallahu anhu. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in hingga kepada umat Nabi sampai akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini di mana kita melaksanakan haul guru besar kita dari bidang kemerdekaan, itu menyusun rangkaian acara yang insya Allah akan kami bacakan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan sebagaimana yang berlangsung. Yang kedua, maksud dan tujuan haul yang insya Allah akan dibawakan oleh saudara kita Bapak Sutrisno. Yang ketiga, pembacaan sejarah Syekh Samsuddin dan Nopoh Bigi Jemunang Al-Makassar radhiyallahu anhu yang insyaallah akan dibawakan oleh Bapak Arjal. Selanjutnya mau'izatul hasanah, tausiah, wirid dan doa yang langsung dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Syekh Junaidi Ar-Risalah Al-Asrar Al-Qandari. Dan terakhir penutup. Selanjutnya marilah kita melangkah kepada acara berikutnya, yakni maksud dan tujuan haul yang dibacakan oleh Bapak Ustaz Sutrisno. Kepada Bapak kami persilakan. Alhamdulillah, guru kita, murabi kita, mursyid kita yang senantiasa membimbing kita ke jalan agama. Marilah senantiasa kita mendoakan beliau beserta keluarga beliau. Semoga Allah memberikan umur yang panjang beserta seluruh keluarganya, keselamatan dunia dan akhirat, sehingga beliau dapat selalu mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanut Thariq, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah mungkin saya dipercayakan untuk membawakan makna dan haul ini. Apa yang dimaksud haul itu, dan apa tujuannya, dan apa maksudnya, dan kenapa harus diadakan haul itu. Apakah haul itu diada-adakan, atau memang itu cuma rekayasa daripada orang-orang tua kita dulu. Nah, ternyata haul ini sangat disunnahkan dalam agama kita. Karena kenapa? Pengertian ta'rif namanya, definisi dalam agama kita, haul itu adalah jangka waktu dalam setahun. Nah, di mana contoh dari agama kita bahwa yang mencontohkan ini adalah baginda Rasulullah SAW. Di dalam hadis kitab Ilat Nubuwah Imam Baihaqi, Rasulullah SAW selalu dalam setahun itu berziarah haul ke tempat kuburan para syuhada perang Uhud. Nah, itu setahun sekali. Nah, kalau seminggu sekali itu di kuburan Baqi, itu di samping Masjid Nabawi. Nah, ini setiap saat. Nah, kemudian itu dari sisi sunnah yang sering Rasulullah lakukan. Nah, kemudian kedua, yang pertama, sandaran kita dalam Al-Quran bahwa mengenang haul itu mengenang orang-orang yang soleh. Nah, seperti malam ini kita mengenang guru kita Al-Mukarram Syekh Samsuddin dan Nopoh Al-Makassar radhiyallahu an. Ini beliau orang soleh. Nah, ini perintah Al-Quran, karena di dalam Al-Quran sendiri
banyak sekali orang soleh itu yang dicantumkan, diabadikan dalam Al-Quran, sementara mereka bukan nabi. Contoh, Luqmanul Hakim, surat Maryam, Ashabul Kahfi. Bahkan kita disunahkan untuk membaca surah Ashabul Kahfi setiap Jumat. Nah, ini salah satu contoh bahwa beliau-beliau itu orang soleh. Keluarga Imran, Al-Imran. Nah, inilah tujuan haul ini. Jadi bukan diada-adakan, memang bersandar pada aturan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian kembali dengan apa yang kita lakukan saat ini. Ketika kita datang di pondok kita, dipimpin oleh guru kita untuk membacakan doa, zikir, salawat, dan kemudian disuguhkan makanan. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Al-Jami'i As-Syahih. Itu dikarang oleh Imam Bukhari yang kenapa? Artinya gini. Jadi Bukhari ini nama lengkapnya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Barnisbah. Kenapa beliau disebut Imam Bukhari? Karena asalnya dari Bukhari, sama Tuan Syekh kita. Asalnya dari Makassar, makanya dipakai Al-Makassar. Nah, disebut Imam Bukhari Al-Bukhari karena beliau tinggal di Kabupaten Bukhara, Kecamatan Jufa, itu ibu kota Provinsi Khorasan Uzbekistan sekarang. Nah, kemudian kembali lagi. Kenapa itu? Itu tertulis dalam kitab Al-Jami' As-Syahih, dalam hadis riwayat Bukhari nomor hadisnya 2563. Di Imam Muslim nomor hadisnya 1672 itu menjelaskan bahwa setiap datangnya hari di mana Sayyidatina Khadijah meninggal, itu Rasulullah SAW memotong, menyembelih kambing dan membagikan kepada seluruh yang ada di kota Madinah pada saat itu, dan menjelaskan, menceritakan tentang bagaimana sosok Sayyidatina Khadijah. Nah, ini sahih Pak Bukhari Muslim. Nah, inilah bahwa kalau sudah jelas hadis dan Al-Quran kita sandarkan, jangan pernah lagi kita mendengar orang di luar sana mengatakan ini bid'ah. Bahwa itu mereka salah, pemahaman mereka sendiri, kita pemahaman kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kembali kepada itu dari sisi agama, Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian dari para juga salaf, utamanya seperti guru Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa mengenang orang soleh itu bisa mendatangkan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Nah, ini guru yang mengatakan ini. Nah, kemudian disambung lagi oleh Ibnu Taimiyah, guru besar Salafi. Beliau mengatakan bahwa mengenang orang soleh, mendoakan, mengirimkan doa, berzikir, membaca salawat, itu nyampe. Karena kenapa? Itu di dalam hadis juga dijelaskan. Kata Rasulullah, jadi di dalam Bukhari itu ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ummiku ini meninggal, apakah itu sampai?" Apa kata Rasulullah? "Na'am." Apa yang Rasulullah bisa lakukan? Sedekah. Apakah itu sampai Rasulullah? Rasulullah katakan, "Na'am, sampai." Jadi bertakbir, bertahlil, bertasbih, bertakbir, itu pahalanya nyampe. Karena apa bedanya dengan kita menyolatkan si mayit? Pertama kan baca Fatihah, takbir kedua baca salawat, takbir ketiga doa, takbir keempat doa, nyampe kan? Jadi intinya nyampe, karena Rasulullah di kuburan di Uhud, para syuhada, beliau mendoakan. Nah, terus kemudian itu mungkin dari berupa sandaran. Nah, kembali apa manfaat bagi kita? Nah, kemudian kenapa pentingnya kita harus datang di acara haul, kita bercita-cita semoga Allah memberikan kita rahmatnya, kasih sayangnya, beserta seluruh keluarga kita yang baik berada di dalam kota Kendari maupun di luar Kendari. Nah, kenapa pentingnya haul ini? Dan kita harus dipimpin oleh seorang ulama, seorang mursyid. Kenapa? Karena kalau tuntunan agama kita benar, maka hasilnya pasti benar. Nah, jadi seperti ulama dulu, guru-guru kita, Kiai Haji Hashim Asy'ari, menyusun itu sampai mencantumkan di situ riwayat dari Abu Darda.
Hadis 233, man salaka tariqan yutammisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sebelumnya itu dia cantumkan bahwa al ulama warisatul anbiya, bahwa ulama itu pewaris para nabi. Karena kenapa? Berdasarkan keterangan beliau, guru kita, bahwa Imam Muslim sendiri menganjurkan itu dalam risalah, dalam kitabnya Imam Muslim itu ada 9 jilid, di jilid pertama halaman 119, beliau mengungkapkan tentang babut isnad minaddin. Jadi bab tentang hubungan tentang antara mursyid ulama yang sampai sanadnya kepada Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa begitu? Karena beliau ini adalah pewaris para nabi yang harus kita hormati. Nah, kemudian harus kita jaga nilai-nilai keilmuannya. Nah, kemudian harus kita mengikuti apa arahan beliau. Karena ini tidak tempat di mana yang bisa ditemukan di sembarang tempat. Mursyid itu, ulama itu tidak sembarang tempat bisa ditemukan, tidak seperti di kalangan-kalangan lain pada umumnya. Nah, kemudian kata Nabi adalah, dengar bahwa kata Nabi, ulama itu wa innal anbiya lam yulifu dirhaman wala dinaran walakillahu waraful ilma muhabadil lisawi. Jadi ulama itu pewaris para nabi. Jadi sesungguhnya nabi itu tidak mewariskan dirham atau dinar, tetapi nabi itu mewariskan ilmu. Nah, inilah pentingnya kita belajar kepada seorang mursyid. Jadi bukan hanya dijadikan sebagai imam sholat, bukan. Jadi kita tuntun dalam pelajaran ilmu menuju keselamatan dunia akhirat. Nah, kemudian yang paling kita harapkan sekali bahwa di mana pembacaan sebentar ini kita mendapatkan keberkahan. Selain itu juga ada nilai-nilai tambah di mana kita bisa diberikan lagi tuntunan-tuntunan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Syekh Samsudin bin Icebona atau Syekh Samsudin Lenongko. Beliau lahir di Makassar tanggal 31 Oktober 1925 dan wafat di Makassar 26 Januari 2016. Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin atau Aba Anom adalah saudara seperguruan bersama dengan Syekh Samsudin bin Icebona. Syekh Samsudin bin Icebona menerima baiat dari Syekh Abdullah Mubarak radhiyallahu an atau dikenal sebagai Abah Sepuh, pendiri Pondok Pesantren Surya Raya di Jawa Barat, orang tua dari Aba Anom, pada tahun 1948. Suatu ketika, di saat beliau tengah duduk bersama sang guru, Abah Sepuh, dengan kekhawatiran dan kerinduan beliau, Syekh Samsudin menanyakan keadaan orang tua atau ibu beliau yang berada jauh di Makassar. Dan sang guru, Abah Sepuh, menyampaikan bahwa orang tua dalam keadaan baik dan sehat. Sehingga 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1951, sang guru Abah Sepuh mengamanahkan kepada mursyid Syekh Samsudin bin Icebona untuk kembali ke kampung halaman dan meneruskan pelajaran Thariqah Al-Qadiriyah Naqsabandi kepada seorang ulama. Syekh Samsudin belum mengetahui siapa ulama yang dimaksud oleh sang guru. Ketika beliau sudah berada di kampung halaman dan bertemu kembali dengan orang tua beliau, beliau sangat kagum karena beliau teringat dari perkataan sang guru bahwa kondisi orang tua beliau baik dan sehat, seperti yang disampaikan oleh yang beliau jumpai saat kembali ke kampung halaman.
Beliau sangat bersyukur kepada Allah dan atas apa yang didapatkannya. Dengan seiring berjalannya waktu dan dengan atas izin Allah, beliau bertemu dengan seorang ulama sufi di kampung halaman yang dikenal dengan nama Syekh Imam Abdul Rahim radhiyallahu anhu. Tanpa pernah berpikir sedikit pun dan apa maksud dari sang guru Abah Sepuh tempat beliau pertama kali menimba ilmu, bahwa beliau kembali ke kampung halaman akan menjumpai seorang ulama yang sepertinya skenario ini sudah diatur dengan izin Allah. Dan disitulah beliau melanjutkan dan menamatkan pelajaran Thariqah Al-Qadiriyah wa Naqsabandi beliau kepada sang guru baru, yakni Syekh Imam Abdul Rahim radhiyallahu anhu. Singkat cerita, di sini juga lah kampung halaman beliau Syekh Samsudin bin Cebonang mengajarkan pelajaran tekil ini. Dan berjalannya waktu, di masa tua beliau pada tahun 1995, Syekh Samsudin mengijazahkan atau mengamanahkan kepada murid beliau, Syekh Junaidi Ar-Risalah Al-Asrar, sebagai Khalifatul Mursyid yang sekarang menjadi Mursyid TKN dan pembina Yayasan Junaid Al-Qadri di Sulawesi Tenggara. Demikian perjalanan sejarah singkat Al-Mukarram Maulana Syekh Samsudin bin Cebonang, nama yang dikenal di pesantren Suralaya, dan Syekh Samsudin Tenongko di Makassar. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ya, izinkan saya ya, sekedar apa yang Allah ingatkan melalui kaum ini, insya Allah tentunya saya akan menceritakan dengan harapan mudah-mudahan seluruh jamaah murid-murid saya mengambil hikmah di balik apa yang saya sampaikan dalam perjalanan saya belajar terhadap sosok guru saya Maulana Syekh Samsudin bin Cebonang Makassar. Saya mulai mengenal beliau sejak lama karena saya bertetangga. Namun saya tidak tahu sama sekali bahwa beliau seorang ulama besar, seorang penganjur, seorang mursyid, waliyan mursidah. Nantilah di tahun 1987 kebetulan saya juga mulai diperintahkan juga hanya melalui anak beliau Ustaz Sutomo Samsudin. Disitulah mula pertama kali saya mengenal bagaimana itu bahasa Thariqah, bagaimana makna-makna yang dikandung di dalam dunia tasawuf. Disitulah saya mulai banyak memahami. Jadi singkat kata, ketika saya dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah, hingga saya tidak bisa melanjutkan lagi dunia pendidikan saya, karena saya backgroundnya di Universitas Muslim Indonesia di Fakultas Teknik. Kala itu saya sudah mau KKN, namun Allah berkehendak lain. Saya diberikan ujian sakit selama 2 tahun. Jadi saya tidak lagi bermimpi atau berangan-angan menjadi sosok seorang sarjana. Jadi pada saat itulah saya dengan keluarga, kakak saya juga berupaya maksimal ya, untuk mencari orang-orang yang bisa melalui perantaraan. Jadi istilahnya mencarilah orang-orang punya kelebihan. Jadi beberapa kabupaten saya setiap ada dikatakan orang pintar, insya Allah pasti saya ke sana. Jadi sebuah orang-orang yang punya kelebihan itu meletakkan bahwa Pak Idi kirim-kiriman ya macam-macam lah, pokoknya orientasi arahnya itu ke situ.
Jadi suatu saat kalau tidak ada perkembangan, maka ada teman saya yang dari Majene, orang Majene, mengajak saya, kalau berkesempatan ayo kita ke Majene. Ya alhamdulillah, dengan saya terpapar, ya beliaulah saudara saya itu. Sampai detik ini saya tidak tahu kabar beritanya, apakah beliau di mana, masih hidup atau sudah meninggalkan lebih dulu dari saya belum dengar kabarnya. Jadi singkat kata, saya diajak oleh beliau, teman saya, sahabat saya ke sana. Itu pada suasana di bulan suci Ramadan. Hanya saya tidak tahu itu malamnya, apakah malam Lailatul Qadar apa. Tapi saya tiba, setelah 1 hari saya tiba, saya diperkenalkan. Rupanya alhamdulillah saya berada di tempat keluarga dari Imam Labeo. Ya, siapa tidak mengenal Imam Labeo di Bandar atau di Majene. Ya, di sana saya tinggal. Keesokan harinya saya diajak ke masjid. Nah, di masjid itulah salah satu masjid raya di Majene. Kebetulan ada seorang ulama juga baru datang, baru sekali datang dari Mesir juga. Ya, namanya Kiai Haji Mubarak. Ya, saya diperkenalkan, saya alhamdulillah ditanya, kenapa kamu dik? Saya sampaikan ini saya punya ini sudah lama, sudah jalan 2 tahun. Nah, rupanya beliau ya tidak serius, tapi justru tertawa melihat saya. Ya, seperti ada keanehan bagi saya. Lantas beliau katakan, wah ini penyakit kamu ini ya insya Allah kamu sendiri yang sembuhkan. Nanti malam kamu ikut sholat 100 rakaat. Nah, saya pada waktu itu bukan tentang apa, karena kenyataan dalam diri saya, Pak Kiai tidak tahu, tapi paham. Dia katakan, mohon maaf Kiai, jangankan 100 rakaat, 1 rakaat saja saya tidak akan mampu. Kenapa dalam kondisi saya begini? Tapi boleh katakan, mau ikut apa enggak? Ya, itu saya ikut saja. Karena saya sudah dikode oleh sahabat saya, kita ikut saja. Ya oke, ikut. Jadi pada waktu itu maghrib kita sudah siap-siap. Rupanya saya juga heran pada waktu itu. Di satu gunung yang tidak terlalu terjal begitu, rupanya sudah ada seminggu, bahkan ada kabar bahwa sudah ada 2 minggu itu sudah ada yang membuat kemah-kemah apa. Saya tidak tahu apa yang dilakukan di sana. Sudah ada datang Singapura, ada beberapa negara. Jadi saya ikut ke sana. Jadi saya disampaikan, bahkan ditertawai oleh saudara saya. Kalau kamu tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, ya berbaring saja. Yang jelasnya ikuti kata Kiai. Ya, tapi saya berbesar hati saja ikut. Ya, jadi singkat kata, dalam pelaksanaan 100 rakaat itu, saya alhamdulillah 1 rakaat pun saya tidak lewati. Justru teman saya yang sehat walafiat ini sampai tidak melaksanakan. Itu keanehan. Dan disitulah sampai saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, melainkan saya memuji Allah. Ya Allah, mudah-mudahan tanda kebaikan bagi saya. Ya, karena saya ini betul-betul mau bertobat. Jadi alhamdulillah, dengan tidak bisa terlalu berdiri, saya alhamdulillah bisa seperti biasa laksanakan 100 rakaat. Ya, tapi itulah saya tidak tahu air mata datang dari mana, sebabnya apa saya tidak tahu. Pokoknya begitu, mengalir begitu saja. Pokoknya nikmat bagi saya. Itulah mungkin sampai saya bisa melaksanakan 100 rakaat, sehingga sakit saya tidak terasa lagi. Jadi ketika selesai, ya besok baru saya ketemu ya.
Jadi beliau katakan, ya, kamu pulang saja ke ujung pandang. Kali itu kamu sempat ke ujung pandang, pulang saja ke ujung pandang. Ya. Gimana dengan mengaruh saya ini? Enggak, kamu pulang saja. Karena saya sudah serahkan sepenuhnya kepada Kiai Mubarak pada itu. Ya ini, saya sudah serahkan diri saya, lahir batin, tuntun bimbing saya. Saya ini orang yang sangat-sangat luar biasa dosa perbuatan saya masa lalu. Ini adalah mungkin salah satu sebab Allah masih memberikan saya peringatan lewat penyakit saya ini. Tolong bimbing saya. Justru ya kamu balik saja, pulang saja. Nanti di sana kamu. Jadi tidak jauh beda dengan cerita apa oleh Syekh Samsudin seperti begitu. Ketika disampaikan oleh Abah Sepuh, ya, beliau Kiai Haji Mubarak bin Muhammad, ya, beliau itu cuma menyampaikan ya kamu pulang saja ke Sulawesi, ya. Nanti di sana, ya, kalau mau lanjutkan nanti ada yang akan membimbing. Jadi begitulah. Jadi sama saya juga itu pada waktu itu tidak tahu, sampai dalam perjalanan saya tidak tahu. Ya. Hanya satu betul yang menjadi saya dibawa berpikir pada waktu itu ketika beliau katakan, kalau nanti kamu berangkat ke ujung pandang, jangan lupa singgah di Tinambung, di Campalagia. Wah, ke sana ya, kamu di sana cari tukang kunci, situ ada makamnya Kiai Haji pokoknya salah satu murid dari Imam Lampir. Ya. Jadi kita cari tukang kuncinya, ketemu, ya. Disitulah mula pertama sekali saya mendengar, tapi belum memahami sebelumnya apa itu tawassul. Ya, itulah mula pertama sekali juga mulai saya diajak berpikir, karena saya dulu menentang dengan persoalan itu, minta berkumpul, pergi berdoa. Ini sampai sekarang saudara-saudara kita dari Salafi menentang karena tidak paham. Begitu juga saya mengalami. Jadi sudah kata ketika saya di situ sudah ketemu dengan tukang kuncinya, menyampaikan, dari yang marah ada begini-begini, ya, tawassul saja, ya, aminkan saja. Jadi sudah dia paham, jadi dia berdoa, saya mengaminkan saja. Ya, intinya mudah-mudahan apa yang dimaksud oleh Kiai Mubarak menyampaikan bahwa kelak nanti kamu kembali nanti akan menemui satu sosok guru kamu. Ya, itulah. Jadi berapa tahun itu baru saya ketemu di tetangga saya sendiri juga. Dia sangat-sangat apa? Sangat arif dan bijaksana. Orangnya tawadhu, orangnya penuh pengaah, hidup apa adanya. Karena selama di mata saya melihat sepanjang hari saya masuk lorong keluar lorong melihat sosok itu, Syekh Samsudin ini di luar daripada yang biasa-biasa. Saya biasa melihat di pinggir sumur beliau lagi mencuci pakaiannya siapa, pakaiannya anak dan pakaian istri. Coba. Karena beliau kehidupannya juga keluarganya ada membuat, ya, kesehariannya membuat kue-kue itu dan dijual kemana. Beliau itu kalau biasa keluar mengangkat itu. Jadi kita sama sekali tidak tahu, saya pribadi tidak tahu. Ya. Disitulah nanti beberapa tahun kemudian ya Allah menggerakkan rupanya disitulah. Setelah saya tahu tidak ada hari tanpa kehadiran saya di situ. Iya. Disitulah saya sudah banyak terpanggil di situ. Tapi apa? Saya diajar oleh beliau berapa tahun? 7 tahun baru saya ditawajuh beliau. Jadi sejak masuk 7 sudah baca Al-Ikhlas, ikut-ikut seperti begini gitu. Ya. Jadi kurang lebih seperti begitu. Jadi setelah ceritanya beliau ini menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya, karena waktu itu masih kecil beliau, ya, tahun 1994.
pulang dari haji, saya dengan seorang diri ya disampaikan oleh beliau. Beginilah ya, istilahnya kalau beliau di sinilah garibannya, cukup saja kamu yang tahu, nggak usah dikasih tahu saudara-saudara kamu. Saya paham itu, sekalipun anaknya sendiri saya tidak sampaikan apa. Jadi apa yang disampaikan sifatnya rahasia yang saya harus jaga oleh guru saya, siapapun juga termasuk anak istri beliau tidak saya sampaikan. Ya, jadi banyak hal inilah yang menjadi polemik bagi saya pribadi terhadap sosok saudara seperguruan saya, baik yang junior maupun yang senior. Banyak beliau mengatakan, salah satu apa harapan beliau, sehingga disitulah saya banyak mendapatkan polemik terhadap saudara seperguruan saya, bahkan mungkin sampai sekarang itu masih mereka juga ya belum menerima sebelumnya. Tapi pada kesempatan hal ini ingin saya menceritakan, karena masih banyak mungkin yang tentang masalah apa yang saya diamanahkan atau dijasakan oleh guru saya, ya itu mereka masih sangat minim untuk bisa pahami. Kenapa? Karena ada kerahasiaan yang guru katakan jangan sampaikan, ya, kecuali kalau saya sudah tidak ada. Ya. Jadi tahun 94 setelah beberapa bulan beliau pulang dari ibadah haji, ya mulailah beliau menyampaikan saya, dan tidak kalau ini bagus ajak itu saudara-saudara di sini, ya itu apa yang dimaksud itu supaya kita bisa buat satu seperti kita di sini yayasan. Jadi buatlah satu yayasan atau Thariqat Al-Qatin Naqsyabandi Makassar gitu. Jadi saya sudah atas amanah beliau, saya mulai secara individu mendekati saudara-saudara saya dengan maksud ini, tapi saya tidak sampaikan bahwa ini nanti ada waktu baru saya sampaikan bahwa ini amanah guru. Jadi masih banyak yang tidak melihat ke arah sana terhadap apa yang disampaikan saya diamanahkan oleh guru. Jadi beliau bercita-cita bagaimana di Makassar itu TPN Makassar ini bisa ada. Dalam artiannya satu bentuk kelembagaan. Nah inilah saya berupaya pada waktu itu, sehingga tidak sama sekali direspon baik, nanti ada segelintir. Nah, jadi apa? Sehingga beliau di 1 tahun kemudian setelah saya sudah mulai diajar dan saya sudah, kalau bahasa dalam pelajaran itu, saya sudah tampak perempuan. Kalau istilah guru kami, ya karena saya sudah melalui proses 3 muraqabah itu, jadi fotokola muraqabatil hadiyah, ma'iyah dan akrabiyah. Jadi setelah saya sudah dikatakan tadi ya bahasa dilantik dalam artian yang kesempurnaan itu, beliau katakan sebenarnya ini kalau pelajaran sampai di sini. Ya. Selebihnya itu kalau mau lanjutkan silahkan. Ya sebagai pembalut itu. Ya karena secara Quran kalau mau pakai muraqabahnya masuk belajar di situ. Jadi saya pada waktu itu setelah beliau sudah menematkan saya di murqab ketiga itu, ya saya menjadi besar beban apa? Bagaimana mewujudkan itu satu kelembagaan di Makassar seperti kita di sini. Ya, ada yayasan, ada thariqat itu. Ya, itu yang beliau sebenarnya. Sehingga saya sudah upaya dengan maksimal, tapi banyak benturan dari saudara-saudara seperguruan saya. Sehingga apa? Tahun 1995 beliau mengatakan, kamu tulis saja buat ya isinya saya disampaikan, baru tulis itu Thariqat Al-Qatin Naqsyabandi Makassar. Jadi saya buatkan itu pada waktu itu.
kata-kata beliau saya kutip dan saya masukkan ke selembar kertas itu. Setelah itu saya sudah buat, saya perlihatkan, ditandatangani langsung oleh beliau. Sebagai apa? Suatu bentuk keabsahan tentang kelak nanti. Ya, saya mengajar di mana saja, ini menjadi satu pegangan. Maka saya terus terang, saya sering katakan saudara saya seperguruan di Makassar. Besok lusa kalau memang Anda memang menginginkan bahwa harus ada bukti masalah itu, ya nanti kamu datang ke pondok saya di Kendari, insya Allah saya perlihatkan. Ya. Jadi yang jelas pasti bahwa Allah dengan sumpah saya bahwa guru saya menandatangani persoalan itu, dan saya kapasitas pada waktu itu Khalifatul Mursyid. Ya. Ada lagi yang menjadi persoalan. Ya, ini saya perlu ceritakan supaya kelak nanti ya dalam perjalanan sejarah thariqat dalam kemursidan saya mudah-mudahan jangan terjadi seperti apa yang saya alami. Ya. Bahwa ingat bahwa kapasitas kedudukan mursyid itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk anak, termasuk istri, tidak bisa diintervensi, terlebih lagi kepada murid. Iya. Ya, jadi saya ceritakan ini dalam haul ini Maulana Syekh Samsuddin ini supaya bisa menjadikan tolak ukur bagi kita belajar. Ya. Jadi saya sampaikan inilah kenyataan fakta yang saya jalani pada waktu itu. Nah, jadi ketika itu sudah ditandatangani, maka saya sudah merasa lega. Dalam artian sudah ada pegangan bagi saya. Apa beliau katakan? Ya, kalau sifatnya ini ada yang tidak sejalan, ya. Ini saudara-saudara seperguruan saya tidak sejalan dengan apa yang saya bawakan ini atau yang sudah disampaikan oleh amanah dari guru saya. Beliau katakan ya tidak usah, jangan dihiraukan, ya, tidak usah diambil hati. Ya, ingat saja ini jaga. Jalankan saja. Sehingga suatu saat pernah nanti ibu pada waktu saya mengundang beliau datang, ya, tahun 2005. Ya. Pada waktu itu anak tertua beliau menyampaikan kepada saya di hadapan guru, di hadapan orang tua beliau. Ya, apa tuh juga ustaz yang kamu ajarkan. Nah, ingat. Saya bukan menceritakan aib, saya ingin menceritakan kita dalam perjalanan saya bagaimana kapasitas mursyid itu. Iya. Tidak cukup dengan ilmu. Kalau kita betul-betul mau mendapatkan kelegahan nikmatnya, kita mendapatkan ilmu itu, maka belajar baik-baik ada. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh sang anak. Ya. Kalau secara ilmu iya, tapi secara adab, nauzubillah min dzalik. Kenapa harus tanya saya pertanyaan itu? Ada di depan kita adalah sosok guru, sosok orang tua kami. Tentunya saya pribadi tidak bisa saya mau klarifikasi. Itu ada ibu bukti. Saya tidak, saya cuma sampaikan. Ya. Untuk hal itu silakan tanya guru. Silahkan tanya guru. Detik ini pun kalau guru katakan, kamu hentikan itu, kamu tidak sah, tidak apalah namanya. Hari itu pun juga saya, karena saya ini orang taklid kita dengan guru saya. Iya. Nah, disitulah banyak pelajaran yang istimewa yang beliau perlakukan kepada saya. Iya, yang tidak pernah didapatkan oleh saudara seperguruan saya. Salah satu apa? Kalau mendapatkan natijah dalam belajar kami, pertama, jangan rusaki batin guru. Jangan rusaki batin guru. Ini dari Allah beliau katakan. Jangan kotori hatimu. Jangan rusaki cara berpikir.
Ini pesan yang sangat-sangat bagi saya yang saya tidak, dan ini yang saya pakai selalu. Ya. Karena beliau katakan, dan kita juga merujuk kepada pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Bahwa jangan kita selalu mengatakan kelebihan kita ini karena banyaknya kita punya sholat, banyaknya kita punya puasa. Tapi Rasul katakan kelebihan yang dikatakan kelebihan adalah ketika kita bisa menghadirkan makna rahasia yang ada di dalam dada kita. Inilah yang terus terang saya buka kepada kita semua, dan mudah-mudahan live ini bisa diterima kepada jamaah juga yang lain, dan terkhusus kepada saudara-saudara seperguruan saya di Makassar atau dimanapun yang sempat mendengarkan ini. Jadi saya ingin mengklarifikasi persoalan kapasitas mursyid, ya, supaya jangan diintervensi. Ya, tapi beliau Maulana Syekh Samsudin ini orangnya penuh kearifan. Ya. Kalau saya biasa duduk bersama, dan saya juga tidak melebihkan dari murid-murid yang lain, saya senangnya beliau, saya berusaha bagaimana menyenangkan beliau. Jadi kalau saya datang ke rumah beliau, apa saja yang senang cerita, saya tidak pernah tinggalkan tempat, sekalipun saya mungkin mau buang air kecil. Ya. Itulah yang mungkin Allah masih memberikan kepada saya. Saya dari Allah pada waktu itu, saya senang itu. Iya. Kenapa kita datang belajar? Nah, kalau guru datang, kenapa kita datang atau diceritakan perang-perang, masa veteran beliau, masa mengalami namanya Belanda, masa penjajahan pada waktu itu. Ya. Apalagi kalau setiap kita datang, itu yang diceritakan. Tapi bagi saya pada waktu itu, saya paling pendengar. Ya. Berupaya saya menjadi pendengar terbaik. Tapi hikmahnya apa? Yang saya banyak mendapatkan. Setelah itu, barulah satu huruf pun juga beliau memberikan. Beliau biasa katakan, ya, ini kalau dipelihara, difahami, jauh lebih bermakna, ribuan kalimat, bahkan jutaan ayat. Coba beliau. Jadi beliau itu kalau saya datang ke rumahnya, setelah cerita, ya, saya biasakan lebih banyak guyonannya juga, tertawanya juga. Jadi satu saat beliau saya lihat serius. Ya, beliau katakan sambil memegang kepala beliau, saya ini dah, kamu tahu gitu, paham. Saya cuma iya saja, pada saya tidak tahu ini, saya tidak paham, iya saja. Menyenangkan saja. Ya, ini dah sudah penuh di kepala. Artinya apa? Beban. Ya. Salah satu alat ketika dia kapasitas sebagai mursyid dan hendak secara pribadi, ya, memberikan sesuatu kepada siapa? Muridnya, lantas tidak diijabah oleh, ya, mohon maaf, mungkin yang lebih tidak juga saya katakan kasarnya mengatur begitu. Itulah salah satu beban beliau. Luar biasa tanggung jawabnya. Ya. Sehingga katakan saya ini sampai pegang kepalanya, patah lehernya, ya, berat. Ya, berat. Ya. Jadi saya ini ikut suara terbanyak saja. Ini demi Allah. Ya. Ya. Coba, apa kira-kira itu? Kenapa? Karena kapasitas dia sebagai mursyid, inilah yang menjadi berat bagi dia. Mohon maaf, apakah itu terhadap murid sendiri? Apakah itu juga datangnya dari sang anak? Ini. Ya. Begitulah beliau katakan kepada saya. Ya, jadi
kalau sebenarnya ya, kalau seorang mursyid itu menyampaikan bahwa ini kamu lakukan, ya kita ini mohon maaf yang lain-lain tidak boleh kita mau memberikan pandangan, pendapat ataupun sehingga nanti menggagalkan apa yang disampaikan oleh mursyid. Dan inilah terus terang banyak. Saya saja pribadi mengalami persoalan itu yang tidak masuk dalam pemikiran orang-orang terdekat beliau. Iya. Mungkin belum saatnya kalau ada beliau memberikan. Iya. Saya kala itu memang belum tamat. Iya. Tapi beliau saya tidak pernah meminta, beliau katakan begini. Kalau bahasa beliau nanti fotokopi itu lah. Iya, ada itu nanti harus selesai. Saya juga secara pribadi cuma meminta, kalau meminta itu saya cuma punya keterbatasan meminta apa sesuai dengan pelajaran saya. Tidak meminta yang lain. Tapi beliau katakan fotokopi saya. Ya. Ini terus terang apa? Inilah yang jadi beban berat bagi beliau. Ya. Sehingga beberapa kali terulang begitu dengan segala pertimbangan yang bisa mempengaruhi kapasitas dia. Ya. Jadi intinya tidak boleh diintervensi. Saya mohon maaf, saya pribadi sudah sampaikan, anak istri saya jangan intervensi saya, terlebih lagi murid saya. Kalau saya sudah katakan begini jangan diintervensi. Ya. Sekalipun salah menurut pandangan Anda, ya, walaupun tentu benarnya begitu. Nah, inilah kapasitas ini. Kapasitas mursyid itu tidak boleh diintervensi. Nah, saya mengambil ukur pelajaran yang sangat berarti bagi saya adalah sosok guru saya. Ya. Maulana Syekh Samsuddin bin Jabir Al-Makassar. Iya. Jadi kalau dibilang tamatnya itu bukan jaminan. Ya ingat, guru saya berulang-ulang katakan, nah jangan kamu tamat. Dan kita juga banyak dari teman seperguruan saya katakan, jangan kamu sudah tamat, tapi selalu beliau katakan begini, kalau nol, kosong. Gitu. Jadi artinya apa kira-kira? Kalau mungkin secara keseharian kita ini harus dikerjakan. Ya, tapi beliau banyak memberikan saya. Salah satu yang sangat ini adalah apa? Tadi saya katakan, jangan kotori hati. Gitu. Jangan kotori hati. Dan lebih yang paling fokus bagi saya itu jangan rusahi batin guru. Itu. Sedangkan masa lalu saya sering kalau terulang, disitulah saya sama seperti saya tidak bisa maafkan diri saya dengan kekeliruan sedikit saja terhadap guru saya. Bagaimana saya bisa mendapatkan ya satu keistimewaan datang dari guru kalau saya ada khianati sedikit pun. Nauzubillah min zalik. Nah inilah sampai sekarang. Sebelum saya tutup ini ingin saya sampaikan bahwa sosok beliau ini sangat tawadhu. Beliau sangat wala', dia hidup apa adanya. Ya. Dan dia juga kearifannya beliau bagaimana bisa memanage skala pribadinya dalam kapasitas sebagai mursyid terhadap anak dan istrinya. Itu saya melihat. Saya tidak diceritakan karena ketika saya datang di rumah beliau selalu begitu saya melihat dan mendengar. Ya. Apalagi ketika kita santai, beliau saya datang, diajak makan, ya makan sambil cerita beliau. Nah, terlebih lagi kalau beliau katakan, nah nanti kita ke misalkan ke Parepare, ya sering kesana kan memang ada anak di sana. Saya tidak pernah tidak ya. Ya. Nah, jadi itu saya ingatkan kepada jamaah, ya belajar di dalam dunia kita ini memang sedikit unik, ya. Karena jangan selalu mengedepankan apa cara berpikir kita. Ingat ada yang abstrak yang tidak bisa dicerna oleh akal sehat ini, tidak bisa dicerna oleh akal sehat. Ya alamul baik wa syahadah. Ya wasahadahnya saja kadang-kadang kita masih di bawah.
bimbang ragu dan segalanya, terlebih lagi pada yang persoalan abstrak. Jadi itu yang saya bisa sampaikan kepada kita. Jadi ingat makna guru dalam kapasitas mursyid. Jadi mungkin di surat Al-Kahfi ayat berapa, 17 berapa ayat itu masalah waliyan mursidah. Jadi itulah yang saya sampaikan tadi ini, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran. Sebagai penutup yang terakhir, karena ini jadi permasalahan di kalangan saudara seperguruan saya dengan mengabadikan itu nama syekh. Ya. Siapa yang ini? Kalau bukan dari guru saya, berani-berani saya mau menyematkan kedudukan itu, sehingga pada satu saat pernah dipermasalahkan. Ya. Alhamdulillah kalau itu pas pertama itu, ya ada yang mempersoalkan, tapi saya sampaikan kepada guru, ada begini guru, ada ini. Itu hadir semua pada waktu itu, termasuk senior-senior. Iya. Setelah beliau melihat nama saya Syekh Junaidi, apa boleh? Cocok ini. Cocok. Ada lagi persoalan ini. Ya, ini perlu dipahami. Ada kan yang mungkin bahasa berlebihan dari saudara seperguruan saya. Ya, mungkin berlebihan daripada guru kami yang Maulana Syekh Samsudin. Ya, beliau katakan itu, coba lihat itu ustaz. Ya. Namanya sudah dicium-cium juga tangannya. Tapi saya ingin katakan demi Allah, ya, ini demi Allah dan Allah untuk saya. Mudah-mudahan di live ini dan didengar oleh anak-anaknya semua, dan juga kepada murid-murid beliau di Makassar khususnya. Ya. Tangan ini pernah dicium oleh Maulana Syekh Samsudin demi Allah. Saya tidak berani, kalau tidak pernah, dan tidak perlu saya mau sampaikan juga kepada siapa. Itulah tandanya. Kenapa? Karena nilai barokah ada pada makna tangan. Maka diiktibarkan di dalam firman Allah sendiri. Ketika dalam orientasi kita maknai persoalan berkat apa? Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah. Kenapa pakai tangan? Iya, jadi sini. Iya. Jadi inilah. Jadi jangan sampai kita memang kepada siapa. Kalau bertemu mungkin dengan teman seperguruan saya, kali saudara-saudara saya, ya kita menghargai, menghormati. Tapi perlu Anda punya sikap di mana Anda menimbang. Dan begitu. Jadi jangan sampai terbawa. Itu belajar etika, belajar adab. Ya. Dan saya terus terang, saya katakan bahwa sampai detik ini saya sangat bertaklid kepada guru saya. Iya, sekalipun beliau itu sudah mendahului saya. Iya. Kan kata Allah, jangan kamu mengatakan orang yang berjalan di jalan Allah itu mati, sungguh mereka itu hidup. Jadi kalau guru saya pastikan, bukan saya mohon maaf, ini berbicara ilmu, dalam koridor ilmu. Saya tidak akan mengatakan insya Allah. Kenapa? Karena sunnatullah mengatakan begitu. Apa? Hayyun fiddar. Jadi para wali-wali itu hidup di dua alam. Termasuk guru saya. Iya. Jadi kalau ada bertanya apakah sering bertemu guru, tanya saja guru saya kalau kamu bertemu. Begitu. Nah, ini alhamdulillah. Dari mana saya banyak mendapatkan informasi? Karena tanya dari guru saya. Termasuk vaksin sendiri pun juga begitu. Jadi saya tetap berpegang teguh itu. Tapi terserah dari jamaah. Iya, makanya jamaah juga kalau merasa punya guru, merasa punya orang tua akhirat, sebelum masih ada di dunia ini, hargai itu orang tua akhiratmu. Sebelum, nah, jadi itu ya
bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah mudah-mudahan kita berharap dengan haul ini insya Allah segala lihat baik kita, segala hajat kita, segala doa kita diijabah oleh Allah dan berkatan yang menjadikan orang-orang soleh khusus kepada Maulana Syamsuddin. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah terijabahnya semua maksud dan harapan kita. Subhanallahumma wa bihamdihi wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.